Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai jalur kabel dan arti warna kabel di motor Honda C-Series, mulai dari kabel keluaran dari spool ini sampai menuju ke kabel ke CDI. Karena apabila kita mau gonta-ganti CDI kanibalan dari merek lain supaya tahu jalur kabelnya. Yang pertama ini kita lihat dari jalur kabel spool. Pertama-tama untuk warna merah ini adalah jalur dari spool pengapian yang menuju ke input CDI, dan terus kabel warna biru strip kuning ini, biru strip kuning ini adalah kabel positif dari full set, ini juga menuju ke CDI. Terus kabel masa ground ini adalah warna hijau untuk motor Honda series, ini warna hijau, ini bisa menuju ke bodi motor mesin, bodi ini warna hijau ke bodi masa, dan ke CDI juga ada warna hijau. Dan untuk warna yang merah muda ini adalah untuk top gear, posisi top gear, posisi gigi berdalam 4, di speedometer nyala warna merah, oranye, ada tulisan top gear. Dan untuk hijau muda strip merah ini adalah untuk lampu netral, sama seperti ini yang berdalam 4, ini yang netral. Terus kita coba kita telur ke warna kabel yang kuning. Ini warna kuning ini kabel dari spool lampu. Ini yang satu ini terbagi menjadi 2 cabang nantinya. Yang satu ke kriprok, atau yang satunya lagi menuju ke saklar lampu utama. Ini yang kuning harus disambung, yang satu masuk ke kiprok, yang satu langsung ke saklar utama. Terus lagi warna putih ini untuk pengisian aki. Ini jalurnya menuju ke kiprok, dari AC dirubah ke DC 12 volt sampai maksimal 14 volt keluaran dari kiprok. Ini jalur kiprok. Ini dari jalur kiprok warna kuning tadi masuk ke kiprok, yang satu masuk ke kiprok warna kuningnya, yang cabangnya langsung ke depan kunci kontak, yang ke saklar. Dan ada warna hijau juga tadi masaknya. Terus kameranya agak blur ini. Dan yang satu warna putih. Warna putih ini kabel dari pengisian yang nantinya keluarannya jadi warna merah. Nah, ini warna merah ini inputnya dari warna spool yang warna putih tadi, keluarnya menjadi warna merah. Ini menuju ke positif aki. Nantinya untuk pengisian aki dan
Satunya lagi, ini cabangnya lagi langsung ke kunci kontak untuk kelistrikan lampu sen, terus bel, starter, dan lampu-lampu indikator daya ingat yang ada di dashboard. Ini keluarnya menjadi 12 volt, maksimal 13 volt atau 14 volt lah. Ini lampu merah. Kalau di atas itu berarti kiproknya ini sudah rusak, sudah tidak bisa menahan 10. Yang menyebabkan lampu itu padam karena yang di sepul kuning ini tidak bisa, tahanan yang di dalam ini tidak bisa menahan arus, dan akhirnya mengakibatkan bola lampu yang sering putus. Bukan dari warna merah ini, kalau warna merah ini cukup fungsinya hanya ke aki. Jadi apabila motor nanti dikasih aki lampunya nggak putus, itu salah kaprah, tetap aja putus. Selama kabel kuning ini, tahanan dari kiprok ini, yang kabel kuning ini sudah tidak berfungsi, tetap saja putus. Walaupun nggak dikasih aki kayak gini ini, tapi kalau kiproknya ini masih normal, walaupun dikeber mentok gak mungkin putus bola lampunya, karena ini masih tahannya masih 12 volt, 13 volt maksimal toleransinya lah. Ini adalah kabel menuju kiprok. Adapun strukturnya ini adalah, kalau dilihat kiprok kan seperti ini. Ini ada tonjolannya, tonjolan ini hadap sini, dan ini juga ada tonjolan ini hadap sini. Nanti kalau memasang yang kiri atas ini untuk menuju ke aki, yang kiri bawah ini input dari sepul warna putih, dan yang kanan atas input dari sepul warna kuning, dan yang kanan bawah adalah warna hijau. Ini adalah input dari masa atau ground lah. Kalau nggak dikasih warna hijau ini, tahannya sudah tidak normal, beralih ke yang CDI nya tadi. Ini jalur-jalur dari kabel CDI Prima, Grand, Supra, Star, Legenda, Suprafit, itu sama saja warna kabelnya. Mulai kalau melihat nanti posisinya di hadapan sini saja. Posisi kabel dari kiri atas ini adalah warnanya biru strip kuning. Ini dari jalur dari pulser yang ini, positif pulser biru strip kuning. Terus kiri bawah ini adalah kabel hijau atau kabel ground atau kabel massa, yang sama jalurnya sama seperti ini. Jalurnya sama seperti ini nanti. Terus yang blur ini. Terus yang bagian kanan atas ini, yang tengah ini kosong, not connect, tidak terpakai. Dan yang bagian kanan atas itu adalah kabel hitam strip kuning. Kabel ini menuju ke positif coil yang ada di dalam sini nanti. Terus lagi bawahnya ada kabel hitam strip merah. Ini kabel dari sepul pengisian, sama seperti yang jalur ini tadi. Sepul pengisian ini adalah jalurnya hitam strip merah. Dan yang terakhir ini adalah hitam strip putih. Ini adalah jalur menuju ke kunci kontak. Ini adalah jalur menuju ke kunci kontak, hitam strip putih ini. Ini adalah untuk mematikan mesin. Nah, jalur ada 5 kabel. Yang bawah, barisan bawah ini terdiri dari 3 warna kabel, yang atas hanya terdiri 2.
Jadi kalau untuk diingat, yang kiri ini bagian masa dan pulser, yang kanan bagian ke coil, dan yang ke sepul pengapian yang bawah, dan yang tengah ini kunci kontak. Ini untuk keluaran C-series Grand Prima dan sebagainya. Warna kabelnya sama persis seperti ini. Nanti bila rekan-rekan mau mengganti punya Shogun atau ganti soketnya yang rusak, bisa dibuat seperti ini jalurnya. Nanti saya buatkan skemanya supaya kalau ada permasalahan bisa dilihat jalur-jalurnya, atau mau ganti CDI dari Prima ini dikasih CDI kanibal dari Shogun atau dari Shogun 125 atau dari Mega Pro, itu nanti supaya tidak salah pasang pada pemasangan kabelnya. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila rekan-rekan ingin mengundang adik motor kesayangannya di rumah pada waktu santai supaya tidak terjadi kesalahan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.